Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa sih pengertian dari kebijakan publik? Rekan saya, Muhammad Faris, silahkan dijawab. Ya, sebelum kita mengkaji lebih dalam konsep dari kebijakan publik, sebenarnya kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan, atau dalam bahasa Inggris itu sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Sebenarnya, menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip dalam Islami tahun 2009, mendefinisikan kebijakan publik sebagai is whatever government choose to do or not to do. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan, tindakan, dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan suatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih penjelasannya. Bagi saya itu penjelasannya sangat jelas dan sangat komplit, jadi kita bisa memahami apa itu sesungguhnya tentang kebijakan publik. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih pentingnya kita untuk mempelajari kebijakan publik? Rekan saya, Karina, bisa dijawab? Jadi, mengapa kita perlu belajar mengenai kebijakan publik? Menurut Thomas R. Dye dan James Anderson, ada 3 alasan yang melatar belakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari. Yang pertama, kebijakan publik dipelajari dalam rangka pertimbangan ilmiah. Apa sih pertimbangannya? Yaitu untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu kebijakan, mulai dari proses pembuatan, perkembangan suatu kebijakan, sampai akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat. Yang kemudian kita dapat memahami bagaimana sistem politik yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga dapat memahami apakah kebijakan publik itu dipandang sebagai variabel dependen atau independen. Yang kedua, kebijakan publik dipelajari dalam rangka pertimbangan profesional. Artinya, bagaimana individu, kelompok, dan juga pemerintah dalam mengatasi adanya problematika yang terjadi. Hal ini ditujukan untuk melihat apa sih kebijakan yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, kebijakan publik dipelajari dalam rangka pertimbangan politik. Pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pertimbangan politis ini perlu dibedakan antara policy analysis dan policy advokasi. Gitu, Andrian. Baik, terima kasih penjelasannya. Jadi kebijakan publik ini begitu penting untuk kita harus pelajari. Baik, setelah mengetahui pengertian dan betapa pentingnya kebijakan publik ini, saya ingin tahu apa saja sih ruang lingkup kebijakan publik. Rekan saya Putri, silahkan dijelaskan. Baik, rekan Andrian, terkait ruang lingkup kebijakan publik. Menariknya, ruang lingkup kebijakan publik itu luas sekali, mencakup ekonomi, sosial, budaya, bahkan hukum. Dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, sampai ke tingkat lokal. Maksudnya adalah, contohnya, ada peraturan undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden di tingkat nasional, kemudian di regional ada peraturan pemerintah daerah atau provinsi. Kemudian yang dimaksud dengan tingkat lokal adalah peraturan yang merupakan keputusan bupati atau wali kota. Begitu, rekan Andrian. Terima kasih banyak penjelasannya.
Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana sih sejarah dan perkembangan ilmu kebijakan publik dari masa ke masa. Mungkin rekan saya Nindya bisa menjawab. Baik, akan saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu kebijakan politik. Awal mulanya itu ketika politik praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan agar dapat memecahkan masalah publik. Awal munculnya ini di India pada tahun 300 sebelum Masehi, yang kemudian berkembang pada masa revolusi industri dan dikembangkan pada abad 20-an. Lalu bagaimana dengan lahirnya di kebijakan publik di Indonesia? Asumsi umum adanya kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia sejak tahun 400-an merupakan bukti adanya kebijakan publik, walaupun secara kontekstual yang belum tertulis secara real. Akan tetapi dalam sejarah yang umum ditemukan sejarah bahwa Empu Tantular, Empu Prapanca adalah para pemikir yang kemudian menjadi penasehat raja di Majapahit sekitar abad 13 hingga abad 18 Masehi. Hukum-hukum perdata karya Belanda menjadi konsumsi pendidikan pemuda Indonesia sebagai cikal bakal ilmu kebijakan publik hingga saat ini. Seperti itu, Andrian. Terima kasih penjelasannya yang bagi saya sangat menarik. Setelah mendengar penjelasan tentang kebijakan publik, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana sih hubungan ilmu kebijakan publik dengan ilmu politik. Rekan Sultan, silakan dijelaskan. Terima kasih. Baik, Saudara Andrian, saya akan mencoba menjawabnya. Perlu kita ketahui bahwa ilmu kebijakan publik adalah ilmu yang mempelajari keputusan yang dibuat negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan untuk tujuan kebijakan publik itu sendiri, yaitu dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan untuk ilmu politik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu politik dan ilmu kebijakan politik memiliki hubungan yang sangat erat, yang tidak terlepas dari ilmu politik itu sendiri, yaitu pengaruh pemerintah dan politik karena sebuah kebijakan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan dengan berlandaskan hukum dan tujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat, dan sifatnya mengikat seluruh warga negara termasuk pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat, kebijakan publik sudah tentu akan mempengaruhi sebuah kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara politik, banyak orang ingin terlibat dalam advokasi kebijakan, menggunakan pengetahuan dari kebijakan politik yang baik, yang akan mempunyai tujuan yang benar, yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih, Saudara Andrian. Mungkin begitu jawaban saya. Terima kasih penjelasan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan antara kebijakan publik dan ilmu politik, saya ingin tahu, adakah keterkaitan antara kebijakan publik dengan birokrasi? Silakan dijawab, rekan saya Putri Kartika. Terima kasih rekan Andrian. Nah, pembagian kerja dalam birokrasi, dalam implementasi kebijakan publik menuntut pelaku ahli dan profesional dalam tindakan-tindakan. Karena dalam birokrasi semuanya terstruktur dan tugasnya terbagi-bagi. Hierarki birokrasi, seperti hal yang sudah saya sebutkan tadi, dalam implementasi kebijakan publik mempermudah koordinasi dan pengendalian. Begitu penjelasan saya. Cukup, terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin tahu, adakah pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan publik? Mungkin Saudari Nindya, silakan dijelaskan.
Ya, baik. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita pernah merasakan peristiwa terjadi akibat adanya kebijakan dari pemerintah. Peristiwa itu misalnya kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan biaya transportasi atau adanya konversi minyak tanah dengan LPG atau pendidikan gratis dan lain hal. Peristiwa-peristiwa inilah yang dicontohkan tersebut bukan terjadi secara alami, tetapi karena adanya proses perkembangan yang normal, sehingga terjadinya pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan publik, membuat cara pandang pemerintah yang semakin luas yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu, Andrian. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana sih hubungan administrasi negara dengan kebijakan publik? Silakan rekan Paris dijawab. Administrasi negara itu sebenarnya itu suatu ilmu yang mempelajari pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparatur negara agar tujuan dari negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jadi hubungan administrasi negara dengan kebijakan publik adalah dengan adanya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah berperan untuk membantu dari pemerintah itu sendiri untuk mencapai tujuan dari pemerintah tersebut. Contohnya pemerintah negara dalam halnya imigrasi ini untuk mencapai tujuannya pada saat pandemi ini, pemerintah menerapkan pembatasan orang asing yang harus mempunyai visa tertentu saja yang bisa masuk negara Indonesia demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di negara Indonesia. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih penjelasannya dan terima kasih rekan-rekan atas penjelasannya terkait kebijakan publik. Dengan penjelasan rekan-rekan, kita bisa tahu apa sih itu kebijakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.